Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah dari kelas 01 Sake 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen dan bisnis. Pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Menurut Mary Parker Follett, seni mencapai tujuan melalui orang lain. Sedangkan menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah sebuah proses perencanaan hingga pengawasan. Selanjutnya, pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa guna memperoleh keuntungan. Menurut ahli, yang pertama Griffin dan Ebert, penyediaan barang atau jasa untuk konsumen. Menurut Hughes dan Kapur, bisnis adalah aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Sedangkan menurut Mahfud, bisnis adalah usaha terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada fungsi dan proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan strategi. Kedua, pengorganisasian, mengalokasikan sumber daya dan tugas. Ketiga, ada pengarahan, memotivasi dan membimbing karyawan. Dan terakhir, ada pengendalian, memantau kinerja sesuai standar. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk bisnis. Yang pertama, ada perusahaan perseorangan. Perseorangan dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kedua, ada firma, didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Perseroan komanditer terdiri dari sekutu aktif, mengelola bisnis, dan sekutu pasif, yaitu hanya investor. Selanjutnya ada perseroan terbatas, badan hukum dengan modal berupa saham. Perusahaan negara atau PN dimiliki pemerintah, bertujuan melayani kepentingan umum atau mencari laba. Dan terakhir ada koperasi, yaitu berbasis anggota, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada organisasi bisnis dan lingkungannya. Sistem organisasi Chester Bernard. Input bahan baku, SDM, modal, dan teknologi. Prosesnya transformasi oleh karyawan dan manajemen. Output produk atau jasa, laba, kepuasan kerja. Lingkungan organisasi, pemasok, pelanggan, pesaing, pemerintah, dan masyarakat global. Terakhir ada keunggulan kompetitif. Teori Porter atau rantai nilai, aktivitas utama, produksi, pemerintah, layanan, purna jual, serta aktivitas mendukung infrastruktur, SDM, dan teknologi. Sistem nilainya, kaitan rantai nilai perusahaan dengan pemasok atau saluran distribusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.